Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Askia, semester 7 dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Pada wilayah provinsi, Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Setiap provinsi memiliki kejaksaan tingginya masing-masing. Untuk Provinsi Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Bengkulu atau disingkat Kejati Bengkulu merupakan lembaga kejaksaan yang berkedudukan di Kota Bengkulu dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Provinsi Bengkulu. Bertempat di Jalan S. Parman nomor 2 Padang Jati, kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu diresmikan sejak tanggal 11 Juli tahun 1974 oleh Jaksa Agung RI yakni Ali Said SH. Penggunaan bahasa Belanda kerap kali ditemukan di Kejaksaan Tinggi Bengkulu, yaitu en ondel baat. Merupakan prinsip jaksa yang menggunakan bahasa Belanda yang artinya adalah kejaksaan adalah satu dan tak terpisahkan. Dan itu dapat ditemukan di dalam kawasan gedung Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Pelaksanaan magang yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Bengkulu dilaksanakan selama 1 bulan terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai 26 November 2021. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 2 Ayat 1 ditegaskan bahwa Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Struktur organisasi dalam Kejaksaan Tinggi Bengkulu antara lain terdapat Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Bagian Tata Negara, Koordinator, Asisten Pembinaan, Asisten Intelijen, Asisten Tindak Pidana Umum, Asisten Tindak Pidana Khusus, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Asisten Pengawasan. Tugas dalam Kejaksaan Tinggi adalah melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh jaksa serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Dalam melaksanakan tugasnya, Kejaksaan Tinggi menjalankan fungsi sebagai berikut. 1. Perumusan kebijaksanaan teknis dan kegiatan justisial pidana umum berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya. 2. Perencanaan dan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda, serta tindak pidana umum yang diatur di dalam dan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 3. Pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya. 4. Pembinaan kerjasama, pelaksanaan, koordinasi dan pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. 5. Pemberian sarana, konsepsi tentang pendapat atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijakan penegakan hukum. 6. Pembinaan dan peningkatan kemampuan keterampilan dan integrasi aparat tindak pidana umum di lingkungan kejaksaan. 7. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tanggung jawab dan wewenang kejaksaan, yaitu 1. Bidang pidana, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan, melakukan penyidikan, dan melengkapi berkas perkara tertentu. 2. Bidang perdata dan tata usaha negara, bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. 3. Bidang ketertiban dan ketentraman umum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama, dan penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
Pelaksanaan magang yang saya lakukan di Kejaksaan Tinggi Bengkulu dilaksanakan selama 1 bulan terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai 26 November 2021. Setiap mahasiswa yang menjalankan magang di Kejati Bengkulu ditetapkan di bagian yang berbeda. Hal tersebut dilakukan agar setiap mahasiswa mendapatkan ilmu dan pengalaman yang berbeda-beda pula. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, saya berkesempatan ditempatkan di bagian subbagian pidana khusus Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Di bagian pidana khusus Kejaksaan Tinggi Bengkulu terdapat seorang asisten pidana khusus atau biasa disebut Aspitsus yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kejaksaan di bidang justisial yang menyangkut tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah dan Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi. Bidang tindak pidana bab asisten tindak pidana khusus dibantu oleh 3 seksi. Bidang tindak pidana khusus terdiri dari 1. Seksi penyidikan. Seksi penyidikan mempunyai tugas melakukan urusan penyidikan tindak pidana khusus serta menyiapkan bahan, telaahan, dan pemberian bimbingan teknis terhadap penyidikan tindak pidana khusus yang dilakukan Kejaksaan Negeri dalam daerah hukumnya. 2. Seksi penuntutan. Seksi penuntutan mempunyai tugas melakukan urusan penuntutan perkara tindak pidana khusus serta pengadministrasian dan pendokumentasian. 3. Seksi upaya hukum eksekusi dan eksaminasi. Seksi upaya hukum eksekusi dan eksaminasi mempunyai tugas melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya hukum, eksekusi, dan eksaminasi. Dalam pelaksanaan magang ini, mahasiswa mendapat banyak pengetahuan secara nyata dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, sehingga dapat dipraktekkan secara maksimal dan optimal ketika melaksanakan magang. Selain itu, magang adalah sarana bagi mahasiswa untuk mengenal dunia kerja nyata, sekaligus mengenal lingkungan dan kondisi kerja yang nantinya akan dihadapi mahasiswa setelah lulus kuliah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam dunia kerja diperlukan tanggung jawab, ketelitian, kesabaran yang tinggi atas semua pekerjaan yang dikerjakan, dan disiplin dalam mengikuti peraturan bekerja dan disiplin waktu menjadi tanggung jawab kita agar tugas-tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Masukan untuk pihak instansi, mungkin jika ada mahasiswa magang diharapkan memberi komplimen yang layak ketika mahasiswa magang tersebut bekerja, dan diharapkan juga dapat lebih memberikan tugas dengan informasi yang lebih jelas agar tidak terjadi miskomunikasi antara mahasiswa dengan pekerja di bidang instansi tersebut. Terakhir, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua saya, Umi Abi, Ibu Siti Hati Kasari selaku dosen pembimbing lapangan selama pelaksanaan magang, Ibu Ngadinem selaku instruktur magang di Kejaksaan Tinggi Bengkulu, asisten tindak pidana khusus Bapak Pandu, dan staf jajarannya terutama untuk Mbak Rani, Bang Bayu, Bang Arigo, Bang Yoga, Bang El, Bang Andika, dan yang lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, di mana sudah banyak membantu dan membimbing Sarah selama pelaksanaan magang di bagian tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Dan terakhir, pada teman-teman seperjuangan magang selama di Kejaksaan Tinggi Bengkulu, ada Reza, Enmoy, Putri, Ruth, Nianda, Gali, Sadik, Anta, Fajrul, Ariansyah, Agri, Febri, Bang Alif, Andreas. Sekian video saya. Jika ada salah kata dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.